hijrah yang harusnya dilakukan seseorang adalah pertama kali hijrah dari syirik menjadi seseorang yang bertauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah katakan di surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jamaah yang dirahmati Allah, tahu enggak? Kalau tahu berarti dijawab. Kan kita sepakat tadi kan? Sebutkan dosa yang paling besar. Sebutkan dosa yang tidak mungkin diampuni dan tidak akan diampuni oleh Allah bila wafat dalam keadaan tidak sempat taubat darinya. Sebutkan dosa yang paling besar. Berarti hijrah yang pertama kali adalah hijrah dari syirik. Dan kalau sudah mengatakan saya hijrah dari syirik, berarti harus meninggalkan segala bentuk syirik dengan segala bentuk-bentuknya. Tidak ada lagi yang namanya pakai jimat. Karena jimat itu syirik. Gak ada lagi misalnya punya mobil di spionnya digantung sesuatu dengan keyakinan ini bisa menyelamatkan dari kecelakaan. Lepas. Tidak ada lagi kata-kata misalnya ini punya warung atau punya toko, di ujung-ujung tokonya ada kain-kain putih atau botol-botol kerating deng yang diisi dengan lembaran Quran. Dengan keyakinan ini bisa mendatangkan pengunjung. Lepas. Kalau hijrah sudah mengatakan diri hijrah dari syirik total, maka harus lepas semuanya. Dan setelah itu gantungkan semua bentuk rezeki, jodoh, kebaikan, kematian semua kepada siapa? Kepada Allah. Ada sebagian orang yang hijrahnya cuma setengah hati. Maaf. Ini adalah termasuk di antara dalil kenapa syirik itu dosa yang paling besar. Surat Al-Anbiya ayat 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, kalian semua adalah umpan jahanam. Kalian pasti masuk ke dalamnya. Orang yang berbuat syirik tempatnya di neraka jahanam. Kalau wafat tidak sempat taubat, maka tempatnya di dalam neraka jahanam itu selama-lamanya. Maka jangan pernah kita hijrah dari syirik ini setengah hati. Contoh yang setengah hati sebagaimana yang ada di slide. Orang hijrah setengah hati itu mau hijrah dari syirik tapi tetap ikut adatnya syirik meskipun itu diajarkan nenek moyang. Sebagian orang ada yang mau hijrah tapi nggak bisa meninggalkan adat nenek moyang. Misalnya pernah lihat ada di video mungkin di Facebook atau di WhatsApp, ada ustadz ngisi pengajian, dirampas mic-nya, nggak boleh ngisi di Aceh. Dirampas, nggak boleh ngisi. Terus ada yang datang protes. Kami nggak suka, karena ustadz ini suka apa-apa syirik. Semua yang adat istiadat kita yang selama ini kita yakini semua dibilang syirik. Itu kan dari nenek moyang kita. Loh, saya tanya, apakah nenek moyang kita dulu bisa baca Quran? Apakah nenek moyang kita dulu bisa bahasa Arab? Siapa dari nenek-nenek kita zaman dahulu yang pergi ke Madinah belajar di Masjid Nabawi? Siapa dari mereka yang mengerti agama dengan detail, dengan segala ilmu alatnya di zaman dahulu? Dari kalangan nenek-nenek kita yang mungkin hari-hari hanya ke petani, ke sawah, mencari duit, berdagang, tak mengenal Al-Quran. Pernah nggak jamaah? Saya pernah nonton di TVRI. Tapi waktu saya masih SD nih, diputarkan di TVRI Perjuangan Kemerdekaan. Ada seorang pejuang di salah satu scene filmnya, dia ditembak Belanda nggak mati. Ditembak dor, dia bilang, nggak mati. Terus dia naik ke atas pagarnya itu benteng Belanda. Waktu turun kecantol apanya? Jimatnya. Ditembak sekali lagi terus mati. Ini syirik bukan? Syirik meskipun tujuannya adalah membela negara. Tapi kita mendoakan para pejuang kita yang bertauhid, semoga mereka semua mati dalam keadaan syahid dan masuk surga. Cuma nggak bisa seseorang berjuang meskipun dalam membela negaranya, jangankan negara, agama aja nggak bisa kalau pakai syirik.
Makanya di zaman Nabi SAW, Nabi ikut berperang, ada senjata lawan panah, kena baju besinya pecah, nabrak ke pipinya, copot gigi geraham beliau. Beliau nggak pakai ilmu kebal, nggak ada ceritanya, set, terus jatuh semua panahnya gitu kan, ya? Atau set, sampai di sini panahnya berhenti, jatuh semua. Nggak ada. Nabi SAW tetap ada luka, gigi copot, para sahabat wafat. Nggak ada ceritanya orang di zaman dahulu, di zaman Nabi mereka jihad dengan menggunakan ilmu kebal. Itu Nabi. Maka kalau seandainya ada adat nenek moyang tapi isinya syirik, maka nggak boleh. Kalau Anda memang betul-betul hijrah, tinggalkan semua. Jangan lagi berkata, tapi kan nenek moyang kita dulu mengajarkannya. Ada sebagian orang kalau mau nikah, dihitung dulu. Ya tanda? Dia bilang, kapan kamu nikah nak? Tanggal 16 Februari. Ya, dihitung dulu. Wah jangan, ini menurut kalender kita, ini nanti cepat cerai. Ini nggak ada hubungannya dalam agama kita, dan ini termasuk kesyirikan. Lepas dari apakah syiriknya kecil atau syiriknya besar, yang jelas ini bertentangan dengan Islam. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa Allah berfirman, la tasubbud dahra fa inni dahr. Allah mengatakan jangan kalian mencela waktu, karena akulah yang menciptakan waktu. Maka tidak boleh mengatakan ini tanggal sial, ini waktu sial, karena ini termasuk musyrik. Kalau memang kita niat betul-betul hijrah, tinggalkan segala bentuk kemusyrikan meskipun atas nama nenek moyang. Coba lihat apa kata Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan bila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, nanti mereka jawab, oh sorry, kami tidak bisa ikut kecuali hanya apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Lalu Allah sindir, apakah mereka akan ikut meskipun nenek moyang itu sebenarnya mereka semua tidak tahu apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Saya umroh kemarin bulan Desember. Waktu saya lagi ngobrol sama jamaah, ada yang saya ketok kamarnya, minta izin gitu. Kemudian jamaahnya bilang gini, Ustadz, wah kebetulan Ustadz datang, yuk ke kamar sebentar. Kenapa? Sebentar aja. Masuklah ya, di dalamnya ada 4 laki-laki, 2 muda, 2 tua. Dan sedang terjadi perdebatan soal nenek moyang, 3 lawan 1. Yang satu ingin pokoknya apapun yang diajarkan nenek moyang, ya di dalam pernikahan itu sebenarnya bisa dilakukan. Yang 3 mengatakan nggak bisa, itu kan khurafat, syirik. Saya tahu bahwa yang 2 tua ini adalah teman dari kecil. Usia sudah 69 dan 71, tapi mereka kenalan dari umur 8 tahun, sama-sama menggembala. Maka saya nggak mau jawab panjang-panjang, saya cuma tanya kepada yang tua. Pak, Bapak kan sudah temenan sejak lama nih. Kalau menurut Bapak sebagai teman bagaimana? Kata Bapak tua itu, nenek moyang kita kan kalau zaman dulu itu tidak mengerti baca Quran. Nenek moyang kita zaman dahulu mana mengerti tentang bacaan-bacaan sholat. Kecuali sebatas sholat Al-Fatihah. Apa bacaannya nggak paham. Bahasa Arab apalagi. Ini yang ngomong usia 71. Jadi alhamdulillah saya nggak perlu panjang lebar mengucapkan. Saya cuma bilang, nih Pak, dengarkan. Bahwa nenek moyang kita zaman dahulu, kalau kita mempertahankan adatnya, sementara mereka dahulu tidak mengerti agama. Sama dengan yang Allah bilang di surat Al-Baqarah ayat 170 ini.